Assalamualaikum teman-teman semua dan keluarga-keluarga yang hobi berkegiatan outdoor bersama anak-anak. Dalam perjalanan road trip kita kali ini, kita dari Sumatera ke Mojokerto, Batu, dan Dieng, kita tetap sempatkan untuk kembali bernostalgia ke Gunung Prau. Nostalgia di sini maksudnya kembali mengulang mendaki dan camping di Gunung Prau ya. Karena seperti yang kita tahu, Gunung Prau ini adalah gunung yang memiliki view sunrise terbaik dengan view gunung-gunung megah di sekitarnya. Serta, Prau ini juga menyimpan memori indah, lucu, dan unik bagi kita sekeluarga. Karena di sanalah pertama kalinya kita merasakan jalur ditutupi oleh 5 bagas sekaligus saat menuju area sunrise camp. Oke, sebelum mendaki tentunya kita berdoa dulu ya. Pendakian kita dimulai pukul 2:30 sore dari base camp Dieng. Suhu dingin khas dataran tinggi langsung menyapa, apalagi di musim kemarau seperti ini. Ya, kebetulan kita mendaki di pertengahan Juli, alias saat musim kemarau. Dan biasanya di dataran tinggi saat musim kemarau begini, suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Apalagi beberapa hari sebelum kami mendaki ke Prau, di dataran tinggi Dieng sudah muncul embun upas, yaitu suatu fenomena embun beku di mana suhu sudah mencapai di bawah titik beku alias minus. Kita di Gunung Prau baru lewat pos 1 ya, kan Dek? Dan di belakang tiba-tiba hujan. Naik gunung ada yang pakai payung. Siapa pakai payung, Pak? Oh panas. Oke jalan nak. Trek dari base camp menuju pos 1 relatif landai, berupa jalan tanah dengan sedikit tanjakan. Anak-anak terlihat sangat antusias, karena seperti mengulang memori indah kala mendaki di Prau. Setelah pos 1, jalur mulai menanjak lebih serius. Di sini ritme anak-anak benar-benar mengagumkan. Kakak dan Uni tetap bergantian jadi leader. Langkah mereka stabil, bahkan sempat membuat kita menyalip beberapa rombongan pendaki muda yang lebih dulu berangkat daripada kita di base camp. Adek lihat apa, Dek? Hidup lah, Dek. Ngantuk dia kayaknya memang. Aman Unisha. Aman, jalan dikit. Di situ duduk bisa. Tuh akar yang besar tuh. Aman, Bang? Aman. Nanti lagi tuh. Situ kalau mau istirahat di situ. Ya, hampir sejam jalan ya. Sejam dan 45 menit. Yes. 45 menit. Iya. Iya. Langsung kakak nangis kan? 52 menit dari base camp sampai ke tanjakan Nurleli. Dulu belum ada nih ya. Enggak, tanjakan akar belum. Bukan ini. Memang sebelumnya nggak ada nama. Ya. Dibuat aja nih. Berarti si Leli yang bikin ya? Ya kan? Bang, kamu lewat mana? Besar kali langkahnya. Tanjakan Nurleli. Gimana Bu perasaannya? Rasanya dulu jalur dia nggak susah ini ya? Atau memang kita aja yang kaget? Kita ngegas kayak nyayak dulu sampai sini hampir 1,5 jam nggak sih? Oh iya ya, lebih lama ya? Di kebun itu kita 1/2 jam lebih. Oh, tadi cuma 12 menit. Iya, di kebun itu bisa hampir 45 kemarin tuh, kita lambat dulu. Karena panas. Oh iya. Kalau panas kita lambat nih, dingin. Oke. Akhirnya adek tidur. Harus tadi tuh rewel dia gara-gara ngantuk kali ya. Iya ngantuk. Dikasih obat tidur dulu, baru tidur ya. Apa obat tidurnya ya? Nen. Baru dia tidur. Ini takut jatuh di situ. Iya, sabar nak. Jalan aja dulu. Selagi bisa jalan dulu. Ini 2 Rawati. Nggak tahu apa. Kali lembu kayak. Kali lembu ya. Kali lembu apa kak bacaannya kak? Dua Rawati.
Berapa menit Bu sampai pos 2? Abu? Berapa menit? Hah? Siap, ya masih ada 1 jam. 1 jam 5 menit. 1 jam 5 menit pos 2. Udah berubah model pos 2-nya. Apa bacanya? Apa bacanya? Hanya monyet yang buang sampah sembarangan. Nah, tuh, jangan jadi monyet ya. Selepas pos 2, jalur menuju pos 3 lebih beragam. Di titik ini, stamina mulai diuji. Tapi, anak-anak tidak pernah berhenti tersenyum. Sesekali mereka bernyanyi, kadang bertanya. Segala macam hal yang mereka tidak ketahui. Sekaligus mengeluh jika terlihat gradien yang lumayan. Tapi ya itulah serunya mendaki bersama anak-anak. Ada saja hal unik, bahkan dalam keadaan lelah pun mereka masih sempat berlari jika sedang bersenda gurau. Enggak. Nah, jalan Bang. Ya, jalan. Akhirnya jalur ibu yang lebih benar. Cuma anak udah duluan. Jadi perbedaan jalur kiri dan kanan. Ayah ibu lewat kanan, anak-anak lewat kiri. Kalau saya lihat ketemu anak ikan di mana, di atas lagi berarti. Iya. Ini berat karena kita touringnya panjang ya. Oke. Setelah 1 jam 20 menit dari base camp sampai di Akar Cinta. Isinya akar semua. Tanjakannya akar. Yuk, istirahat di Akar Cinta yuk. Ya. 2 tahun lalu Kak. Di situ. Ya, antara itu. Nangis Kakak. Harusnya situ sih. Sini. Iya, ini gampang keluarinnya. Di Akar Cinta sekitar 10 menit ngurutin ibu tadi kakinya kram. Kita jalan lagi. Terus menuju pos 3. Undi dan kakak tetap bergantian memimpin. Bahkan kita yang dewasa harus mengikuti ritme cepat mereka. Si abang juga tidak ada keluhan di pendakian kali ini. Dia cukup bisa mengimbangi ritme kakak dan uninya. Justru ayah dan ibu yang lumayan letih karena ritme anak-anak kali ini memang terlalu cepat. Menurut kami dan juga efek touring panjang kita yang dari Sumatera berkeliling selama beberapa minggu. Mungkin sedikit berefek pada stamina. Bahkan ibu sempat kram menuju Akar Cinta. Jadi orang boleh ngecamp di sini kalau kakinya kram karena nanjak terus kan tadi. Tuh ada tower-tower pelintangan camp area emergency. Nih, tanda supaya orang nggak sesat. Dekat pucuk lagi tuh sana. Setelah lewat Akar Cinta dan camp emergency, kita sampai di area yang kanannya jurang ya. Jurang juga kita ada melewati jurang berapa kali. Sekitar 1 jam 45 menit. Kecepatan anak-anak membawa barang. Kita sampai di persimpangan pos base camp Dieng dan Kali Lembu. Ntar lagi hampir pos 3. Masih rekam ya batunya ya? Ya. Mana dia batunya? Batu menuju pos 3. Batu Haifa aja tuh. Ya itu dia. Nah, jadi ini batu yang uni jatuh. Jatuh tuh udah diawasin orang, udah beda nih. Ini enggak ini nih. Ini. Nah, dia beda ya. Ini dia. Jatuh batu itu Plep. dia batu. Oh ya, dekat sini. Jatuh, pletek. Nah, katanya nih. Udah diperbaiki jalur. Baik nih. Nih. Terus di sini banyak koin. Nggak boleh diambil. Percaya sih bisa. Kita sejam 50 menit nyampe di puncak Lontong. Ini apa tuh? Lanjut. Fokus jalannya ya, kiri jurang. Kiri jurang, lanjut. Ya, karena ini agak jurang dan agak licin sepatu kalian. Fokus kakak Uni situ licin. Nih, setelah
Pos 3, jalan sedikit, nanti ada batu-batu kayak gini nih. Nanti ada batu yang lebih panjang, itu baru dekat kali ke puncak. Puncak Tower, pada pos 3, naik batu-batu. Ini dia. Mereka istirahat sebentar. Sekarang kita jalan udah 2 jam, pas 2 jam. Masih ke kantong apa kamu, jaket kamu? Jalan Uni udah sampai duluan tuh. Nggak bisa, oke, coba. Nggak percaya? Ini baru 5 menit lagi puncak. Nah inilah dia nih. Sampai zona signal. Tuh pucuknya. Tuh pucuknya tuh. Tepat setelah 2 jam 10 menit dari BC, kita tiba di puncak Gunung Prau, 2590 mdpl. Kita berhenti sejenak di plang puncak untuk foto keluarga, sembari minta tolong ke pendaki lain, yang kebetulan juga sedang foto di pucuknya. Gak lama-lama kok, sekitar 10 menit aja, kita lanjut lagi barengan pendaki lain. Untuk kategori pemula, kecepatan pendakian kali ini termasuk lumayan, setara ritmenya dengan pendaki dewasa yang sudah terbiasa membawa carrier. Bedanya, kita mendaki dengan 4 anak, masing-masing membawa tas kecil berisi cemilan. Sementara ibu tetap menggendong si bayi. Sebuah pencapaian luar biasa bagi kita dan anak-anak tentunya, karena dibandingkan 2 tahun lalu sebelumnya, kita butuh waktu 3 jam untuk sampai puncak, dan hampir 4 jam sampai sunrise camp. Dan tentunya sudah include istirahat, plus di jaket sama preman Gunung Prau saat itu. Si Bagas yang lagi rombongan maghrib-maghrib. Telaga Wurung. Mima pas nak. Waktu itu kita melihat Bagas di sini ya kak. Itu pohon itu juga ya? Ya. Nah pohon sana tuh yang 5 ekor. Ngalang jalan. Kak dapat 2 ekor. 3. Lebih ini ya, terbuka ya? Iya. Apa sebenarnya dulu tuh terbuka, kita gelap-gelap kita dan ketakutan saja. Hani. Di sini daerahnya nggak kita video waktu itu. Ternyata indah ya. Indah banget. Pas pulang ada videonya. Nah ini pohonnya. Setelah malam tiba, suhu turun drastis hingga 8 derajat Celcius dan 4 derajat di dini harinya. Kita membuka 4 emergency blanket untuk menjaga agar suhu tubuh tetap aman. Nggak kelihatan Sindoro Sumbingnya. Adek santuy, kakak kedinginan, ibu santuy, abang santuy. Nih yang paling santuy, nggak ada jaket, nggak ada apa, santai ya. Nah, ngecamp di Prau pada musim embun apa namanya? Embun upas. Nah, embun upas kayak gini efeknya nih, tengok. Emergency blanket 4-4-nya keluar. 1, 2, 3 yang di atas nih kita pasang. Bawah aluminium foil, di bawah aluminium foil itu kasur ya bu ya? Kasur ya di bawah. Kasur bawahnya. Kasur yang biasa kita pakai kita taruh di bawah. Jadi balas masa. Buat tidur aja, makan. Ini aja masak ya. Ibu dingin. Apa bang? Wah cerah nak. Kelar makan malam, anak-anak belum berminat untuk tidur. Jadinya mereka mulai main Uno deh. Tawa mereka bergema, bercampur dengan suara angin yang berhembus kencang di luar. Meskipun sebenarnya suasana dingin, mereka tetap bermain sambil bercanda. Abang ikut heboh, Undi penuh gaya, kakak serius ingin menang. Sementara si adik fokus tidur bersama ibu yang emang terlihat lebih lelah dari biasanya. Apa nih? Oh, ayo pernah foto aku sambil hadap gunung di sini ya? Iya. Kan Gunung Prau. Nih. Ayo. Kartun enggak sih? Ayah, Haifa. Adalah kartun enggak jelas. Kenapa? Cuma nampak ungu sama pink. Kuraku dan Ayah lagi? Kakak
lah. Mau kakak. Yang kartun. Kejam dikasih plus 3 bah. Nggak punya. Hai pagi, good morning. Akhirnya inilah dia kenikmatan yang susah ditemukan di gunung selain gunung di Jateng. Best view sunrise. Langit perlahan berubah warna, dari ungu ke oranye keemasan. Matahari muncul dari balik gunung Sindoro, sementara lautan awan bergulung indah di bawah kaki kita. Dari sini, Sumbing, Merapi, dan Merbabu terlihat gagah berdiri. Inilah momen yang membuat perahu disebut negeri di atas awan. Kita semua dibuat kagum, seolah lupa dengan dingin yang kami rasakan sejak semalam hingga pagi ini. Bulan Juli dan Agustus memang bulan terbaik untuk melihat sunrise di perahu. Cerah, jernih, dan lautan awannya sangat indah. Sunrise kayak muda panas saja. Rame tetap ya. Bulan masih ada. Iya, bulan masih ada tuh. Mana bulan mana? Ini atas nak. Gunung apa juga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba 7 gunung. Ini ada di mana? Dingin gak ini? Betul dingin gak? Enggak. Belum jam berapa? Alah, ngelihat jam susah. Jaketnya ketatin. Rame kan? Udah, yuk jalan lagi ya. Itu gunungnya 6, 7. Hai semuanya, udah pada bangun? Adek, pakai sarung tangan dek? Tangannya kembaran. Iya, nggak ada yang bayi punya. Uni mau pakai sarung tangan? Jangan ganggu adiknya. Sarung tangan Uni diambil adek. Kakak diambil Uni. Nih pakai sarung tangan Ifran. Enggak. Kok merah? Iya. Kalian ada pakai sunscreen nak? Berapa UV-nya? Ada bawa. Oh, UV-nya berapa nih ya? Tidak tahu. Nanti kita lihat. 5. Kayak sekitar 6 nih. 5 atau 6. Si kembar lagi kompak. Ngapain kembar? Nampak. Apa? Nggak ada yang lihat dari posisi sini. Masa view gunung ya? Gunungnya ada 3 apa aja tuh ya? Kembang, Sindoro, Sumbing. Yang paling dekat sini nih gunung apa? Sindoro yang besar. Oh, kembang di belakangnya berarti ya? Di sini. Yang kecil dari Sindoro itu kembang. Yang paling kecil lagi? Ya kembang paling kecil. Belakang Sindoro itu Sumbing. Oh, Tapi kelihatannya Sindoro lebih besar kan, padahal Sumbing lebih besar. oh, karena dia lebih dekat aja ya. Tuh masak apa tuh? Udah masak ya? Ingo. Oh, itu dia dagingnya. Abis berburu tadi makan daging kita lagi. Iya. Adek. Berburu apa? Bagas. Bagas. Makan daging bagas saya. Kakak sibuk kali. Apa tuh kak? Nih halus-halus lahir gue ya. Iya. Jalan-jalan kita semua. Hah? Jalan-jalan kita semua. Jalan-jalan sekalian pulang aja nanti. Banyak kali barang dibawa.
Kan ke sana. Oh iya. Lupa. Ya, udah nggak nampak lagi. Oh, masih nampak gunungnya di sana. Setelah puas menikmati sunrise, sarapan dan berkeliling sebentar di sekitar sunrise camp, akhirnya kita mulai berkemas dan turun melalui jalur Patak Banteng. Jalur ini terkenal lebih pendek tapi lebih curam dibandingkan jalur Dieng. Di sana ya siap-siap packing, beresin tenda. Sedangkan di sini Cibai bobo bye. Kakak Uninya, kalian lagi ngapain nak? Main domina. Sambil ngemil ya. Duduk kak. Tak nampak. Katamu hei. Main lah. Satu kan? Main domino versi ini cangkul. Yang 4. Oh, 4. Oh. Apa deh kartu? Udah banyak. Alhamdulillah. Tenda udah pada hilang semuanya ya nak ya. Udah pada pergi. Enggak kita. Enggak tambah. Di atas masih ada. Barangnya lagi siap-siap. Sama kayak kita siap-siap. Bola kosong dulu. 2. Tidak nampak. 2. Tidak nampak. 3. Enggak nampak. 3. 1. Anak 1. 4. Enggak nampak. 4. 1 6. Ibrahim menang lagi loh. Ini jadi juri. Seru kali mainnya. Jadi juri loh. Ibu dari tadi udah 3 kali Ifrat terus ya menang. Iya bang. Ya kenapa laki-laki? 2 baru 2. 3 kali main. Haifa 2 kali main sama Ifrat. Kak 1 kali main sama Ifrat. Ngapa? Iklan? Iya. Bismillah. Kita jalan dari Camp Zona 3. Mana kak? Sana? Ayo, sini sama ibu. Yuk, jalan. Berangkat kita lagi. Anak ganteng ibu ya. Ya, jalan. Ya, jalan. Jalan cepat jalan sana. Dia karena nggak berat tuh lah makanya air minumnya dimasukinnya. Nggak berat doh, Bu. Berat yang kemarin lagi. Itu ibu bilang kemarin kamu buat nasi. Iya. Banget om. Seru jalurnya ya. Kalau mendaki, aduh nengok langsung ke atas. Apa? Iya. Kalau nurun enak nih. Si adek ngapain sih? Ngapain dek? Bah. Ayo oke dek. Ketawanya mana? Bah. Mbak mas. Duh mulai kena panas nih. Di pos 1 ada ojek nggak ya? Berarti kita langsung ke ini. Ini ada bonusnya juga ya. Baru kali. Nanti ada rambu-rambunya ya. Ya full kabut. Lagi dek. Nih. Ini. Nggak usah berajo. Aduh.
Alah, habis nangis. Panas. Capek kak. Jangan lari, jalan. Abang lot mana bang? Adik mau lagi. Ayo nih. 12.31 sampai pos 3 Padang Ilalang. Berarti kira-kira 18 menit. Karena tadi sempat cerita dulu di area pepohonan sana sama pendaki lain. Beda, ini kan via Batak Banteng. Lap ingus kamu. Lap aja pakai baju. Sepengalaman kami trekking bersama anak, memang anak-anak lebih doyan trekking tanpa tangga, meski terkadang sedikit lebih berat untuk dilangkahi. Karena memang tangga sangat membantu, namun sepertinya itu membuat mental mereka sedikit ciut, karena POV anak-anak langsung ke jumlah tangganya. Namanya juga anak-anak, selalu ada cara bagi mereka untuk menikmati semua hal. Di trek turun Batak Banteng ini, mereka sibuk berloncatan jika jarak antar tangganya kecil. Terkadang malah mutar-mutar jalur. Dingin, Wak. Di dalam awan, Wak. Kakak aja nggak nampak loh di sini, Kak. Apaan ini tangganya? Lutut sehat. Gimana, Kak? Recommended untuk naik jalur ini. Recommended untuk naik supaya patah lutut. Uni, enak Uni turunnya? Boleh naik. Nggak boleh naik, nak. Capek naik sini, nak. Sama kayak sawit, nak. Sawit. Tapi itu sawit. Yang andong. Oh, iya. Iya, capek. Ya, semangat. Hati ya. Apa? Mau, Adek? Hah? Kayak si Gul. Jalan, nak. Pelan-pelan aja. Abang stop dulu. Ibunya mau masuk. Ayo, sini, Adek. Iya. Kakak kok lep melipir. Dan melipir juga lah. Pintar. Abang? Galaran. Kita soalnya bilang tadi galaran. Kaki. Gak mau pakai ranking pol. Jadi kalau naik mau via Batak Banteng? Tidak. Kakak mau pakai 2 trekking pole? Enggak usah. Kamu nggak bawa barang apa-apa. Tanggung jawab sama trekking pole. 50 menit sampai daerah resapan sumber mata air. Kencing dan BAB itu nak. Mandi di hotel aja. Kamu nggak dingin kamu? Dadah. Dadah. Hati-hati ya. Hati-hati semuanya. Taman anak pos 2. Dari tadi nggak pos-pos. Nah ini nih. Pos, yang Apa? kadang ngos-ngos. Kalau naik ya, kalau Iya. turun happy. Itu ada tempat. Slow. Coba duduk. Slow. Turun slow, lutut. Gimana, Dek? Tarik anak nggak rewel. Oke teman-teman, mungkin itu aja video simpel kita. Bagi yang berminat ke pro bersama anak-anak, mungkin bisa dipertimbangkan untuk melihat sejenak video ini, meski tidak seestetik vlogger ternama. 1 jam 20 menit Akhirnya. sampai di sini. Ini di mana ini? Pertemuan jalur baru, jalur lama enggak? Oh, Iya kan? pokoknya akhirnya lah. Belum, masih jauh lagi. Jangan lupa dilatih juga kesabaran orang tua saat menghadapi anak di rute pendakian ya. Dan tentunya pahami betul persiapan untuk kegiatan outdoornya. Balik lagi,
Mungkin banyak orang menyebut gunung ini ramah pemula. Tapi kegiatan outdoor meski ramah pemula tentunya butuh persiapan dan pengetahuan agar niat untuk menikmati alam bersama anak dan kegiatan berunding ke gunungnya bisa berjalan mengembirakan bagi ayah, ibu, serta anaknya. Gunung mengajarkan kita kesabaran, kekompakan, dan rasa bersyukur. Bahkan anak-anak pun bisa kuat sesuai kodratnya jika mereka bisa menikmati kebahagiaan selama di trek pendakian. Kakak, jangan itu lagi. Dah enak perutnya. Ada WC sini ya. Salam sehat teman-teman semua. Salam anak tanpa HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Prau 2590 mdpl, negeri di atas awan yang membuat kita semakin mencintai perjalanan ke alam bersama keluarga.